Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba menyampaikan terkait dengan topik yaitu dampak problematika pernikahan di dalam Islam. Dampak problematika pernikahan di dalam Islam yang pertama adalah konflik dalam rumah tangga. Ini seperti ketidakcocokan, ketidakharmonisan, komunikasi yang buruk, atau kurangnya pemahaman antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dan yang kedua adalah mungkin juga disebabkan oleh peran orang tua dan keluarga yang sangat berlebihan. Dan hal ini juga mengakibatkan ketegangan antara hubungan suami dan istri yang berujung pada perceraian. Dan yang selanjutnya adalah perceraian. Perceraian seringkali menjadi pilihan terakhir ketika konflik rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan lagi. Dampak perceraian sangat besar bagi pasangan maupun anak-anak karena bisa menyebabkan masalah psikologis, sosial, dan ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya pendidikan agama. Minimnya pemahaman agama antar pasangan, baik itu suami atau istri, itu bisa menyebabkan perilaku yang tidak sesuai, seperti ketidakadilan dalam rumah tangga, pengabaian hak-hak pasangan, dan perilaku yang buruk. Selanjutnya, untuk mengatasi problematika pernikahan di dalam Islam itu ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman agama. Pendidikan yang baik adalah landasan membangun rumah tangga Islam yang kokoh, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendidikan agama dapat mengajarkan nilai kesabaran, pengertian, kasih sayang dalam rumah tangga, dan berujung pada komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, solusinya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara suami dan istri itu sangat penting untuk mencegah terjadinya percekcokan, kesalahpahaman yang dapat mempererat atau mengurangi hubungan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, upaya yang bisa dilakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik pertolongan, sebaik-baik doa, sebaik-baik permintaan adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, konsultasi atau mediasi. Jika konflik sulit diatasi, maka langkah yang disarankan adalah meminta bantuan pihak ketiga yang bijak seperti orang tua ataupun ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada perselisihan antara keduanya,
maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang guru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Berikut adalah contoh kasus solusi dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Contoh kasus di lingkungan sekitar, ada pasangan suami istri yang sering berselisih karena masalah keuangan. Suami merasa istri terlalu boros, sedangkan istri merasa suami kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya atau keluarganya, yang menimbulkan ketegangan dan beresiko pada perceraian. Upaya solusi mungkin yang bisa dilakukan pertama adalah memberikan nasihat tentang tanggung jawab dan keharmonisan. Yang kedua, mengadakan konsultasi dengan tokoh agama. Yang ketiga, menyarankan untuk memperkuat ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, kita bisa menasihati pasangan dengan cara lemah lembut, tanpa menghakimi atau tanpa menyudutkan, baik dari sisi suami maupun dari sisi istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kesimpulannya adalah problematika pernikahan dalam Islam berdampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan menerapkan prinsip komunikasi yang baik, pemahaman agama, konsultasi, konflik dapat diatasi dalam rangka menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Penting untuk memberikan solusi dengan penuh hikmah, kelembutan, dan mengedepankan nilai-nilai Islami. Berikut yang bisa saya sampaikan terkait dengan problematika pernikahan dalam Islam. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.